Suku dari Papua ini memprioritaskan pendidikan, Kak? Apakah itu dibahas di DPR? Iya, jadi dana program Otsus ini tercover di pendidikan, diperuntukkan untuk pendidikan bagi orang asli Papua, kesehatan, dan juga pengembangan serta afirmasi hak-hak orang asli Papua. Jadi itu adalah bidang-bidang yang kami harus mengawasi bahwa benar-benar tersentuh sampai di orang asli Papua, termasuk suku-suku yang ada di Provinsi Papua. Dan kami dari Kabupaten Jayapura, jadi tugas kami adalah memastikan bahwa hak adat, hak ulayat masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura itu tersampaikan, baik itu melalui program pendidikan, kesehatan, ataupun pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia. Ini menarik ketika kita bahas soal pendidikan anak-anak muda di Papua. Sejauh ini seperti apa sih usaha yang sudah dilakukan mungkin dari anggota DPRD untuk pendidikan anak-anak muda di Papua? Kak Cecilia kalau nggak salah lulusan Amerika, beasiswa dari ini ya? Iya. Dari otonomi khusus ya? Iya. Oke, boleh ceritain Kak sedikit? Jadi di Papua kalau bicara otonomi khusus sudah 2 periode, maksudnya satu jilid pertama itu otonomi khusus 20 tahun dan sudah dimulai dari 2001 ya. Iya, 2001 dan sekarang kami di jilid kedua, periode kedua untuk otonomi khusus itu dari pemerintah pusat. Dan puji Tuhan kami diberkati dengan mendapat beasiswa untuk menyekolahkan anak-anak Papua ke luar negeri. Jadi kami salah satu yang diberkati dan terpilih untuk pergi sekolah S1 dan S2 di Oregon State University. S1, S2-nya di university yang sama? Iya. Wow. Jadi kami mengambil komitmen untuk bisa menyelesaikan sekolah sebelum balik. Dan puji Tuhan selama 7 tahun kami di sana bisa menyelesaikannya. S1-nya di Human Development dan S2 di Data Analytics dan Marketing Insights. Apa sih yang membuat Anda kemudian pulang ke Indonesia dan memilih menjadi anggota DPRD? Sebenarnya sebelum sekolah, hidup di Papua itu sangat susah sekali. Kami sendiri pun untuk bisa dapat bersekolah, kadang karena orang tua tidak mendapat pekerjaan yang baik, dan saya yang paling tua dari 7 bersaudara. Jadi karena keadaan ekonomi itu, kami berusaha mencari beasiswa supaya bisa sekolah dan balik bantu orang tua ataupun komunitas kami. Jadi puji Tuhan dapat berkat. Motivasi kami adalah bagaimana untuk bisa pergi sekolah dan juga balik untuk menolong keluarga kami. Tapi di sela-sela itu kami melihat bahwa komunitas kami juga butuh bantuan ini. Tidak hanya keluarga. Komunitas kami, kampung, kabupaten, ataupun provinsi. Dan di saat bersekolah itu kami mendapatkan beasiswa Otsus. Di situ kami mendapat tanggung jawab ataupun utang yang sangat besar karena dana Otsus ini sebenarnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur supaya masyarakat yang di pedalaman itu bisa terjangkau. Tetapi pemerintah di zaman Bapak Presiden Jokowi ataupun almarhum Lukas NMB sebagai gubernur memilih untuk menyekolahkan anak-anak Papua keluar. Dan ini sangat membantu kami. Setelah kami selesai, kami berpikir bahwa kami harus balik membantu masyarakat kami karena tidak mungkin orang lain mau jalan ke Papua untuk bantu orang Papua, harus orang Papua, itu sendiri ya? Dan itu utang terbesar kami karena sudah selesai pakai biasa istilah yang kami katakan itu karena saya sudah sekolah pakai uang rakyat Papua, jadi saya harus pakai, saya ini aset hidup otonomi khusus Papua, jadi saya harus pulang ke Papua untuk bantu masyarakat dalam bentuk apapun. Dan tidak pernah terpikirkan dalam benak kami untuk jadi anggota DPR Provinsi Papua. Karena itu di luar mindset kami. Yang kami tahu S1-nya belajar tentang manusia, S2-nya tentang bisnis. Jadi pulangnya ya buka bisnis lah. Create jobs for everyone. For everyone, ya. Terlebih khusus untuk orang Papua. Tapi sudah dilakukan itu, Kak? Sudah. Sudah ya? Jadi kami membuka kafe di daerah Sentani namanya Howe Cafe. Bapak punya tanah. Karena beliau kepala suku di Sentani dan beliau punya tanah. Waktu masih sekolah, sekarang kan gencar-gencarnya mereka jual tanah nih. Orang-orang senang sekali. Entah kenapa orang Papua senang sekali jual tanah. Karena tanahnya banyak. Jadi mungkin untuk menyekolahkan anak. Saya beasiswa. Saya ada otonomi khusus ya. Kalau itu tidak. Jadi
apa ya? Waktu Jadi berawal dari Bapak yang mau Bapak jual punya tanah aset, gitu ya. ya. Saya ancam lah, bilang Bapak. Kalau berani Kamu jual, mengancam kepala suku ini kakak ini. karena kan tanggungan saya besar, adik saya 6. Iya, betul, Dikasih betul. tanggung jawab untuk membiayai mereka. Iya, Jadi ya iya. saya bilang asetnya jangan dijual dong, kita kelola. Nah setelah pulang, puji Tuhan bisa kelola, cari pinjaman lah kiri kanan, dan bisa buka kafe. Di situ memperkerjakan adik-adik, tapi juga anak-anak muda Papua untuk kasih belajar mereka, memberdayakan mereka untuk bagaimana bisa cari uang sendiri. Iya, Karena kesempatan seperti itu, seperti yang tadi dibilang, tidak dikasih. Biarpun di tanah kita sendiri, tidak semua orang mau kasih kesempatan untuk anak-anak Papua. Jadi bagaimana kami yang sudah diberkati ini pulang untuk menjadi berkat untuk anak-anak Papua. Nah, di dalam perjalanan membuka kafe, sedang memberdayakan, melatih, memperkerjakan anak Papua ini, adalah pengumuman tentang DPR Otsus ini tingkat provinsi. Karena bapaknya saya itu kepala suku, dimintalah beliau yang mendaftar, tapi beliau bukan orang politik. Jadi bilanglah anak perempuannya daftar ya sana. Jadi just for fun gitu. Dan fun fact-nya di saat mendaftar ataupun ikut tes itu saya sama teman-teman sudah punya planning untuk pergi liburan di Raja Ampat. Jadi hari tesnya adalah hari berangkat. Oh, jadi batal tuh jalan-jalan ya? Ya dalam perjalanan di dalam mobil saya kasih tantangan lah. Ada 3 orang penting di dalam kehidupannya saya, mama, bapak, sama tunangannya saya. Mereka yang benar-benar dorong untuk harus jadi anggota dewan. Di saat itu saya benar-benar benci politik. Tapi di hari itu I gave them an option like kalian pilih. Kalau mobil ini ke bandara berarti saya tidak jadi anggota dewan dan saya bisa liburan. Atau kalau saya dibawa ke tempat tes berarti ya sudahlah saya ikut. Yang penting kalian bertiga bertanggung jawab. Dan mereka decide untuk bawa saya ikut tes. Dan I was like ya sudahlah ikut tes biasa, ada makalah, tulis, dan wawancara itu semua. Tapi tetap liburan sih selanjutnya, yang penting ikut tes. Tapi tes dulu. Iya. Tapi kami melewati proses itu selama setahun untuk bisa sampai dilantik. Jadi Dan itu melewati proses visi misi yang disampaikan untuk anak-anak Papua atau seperti apa? sebenarnya kalau bergerak di anak-anak Papua ataupun sebagai perempuan Papua yang bergerak untuk memotivasi anak Papua sudah dimulai dari masa kuliah. Karena waktu kami di Amerika, kami menjadi salah satu pendiri Ikatan Mahasiswa Papua di Amerika dan Kanada. Wow, berapa tuh membernya? Sekitar sekarang 400 sampai 500 mahasiswa. Banyak sekali. Jadi kami Mereka semua orang Papua? Iya. Yang menerima beasiswa baik LPDP ataupun Otsus di Amerika dan Kanada. Jadi kami inisiatif satu-satunya perempuan yang mulai masuk di dalam organisasi dan mulai mau berbicara tentang perempuan Papua dari Amerika. Jadi kami menjadi pendiri tapi juga bendahara di awal, sudah beberapa periode setiap 2 tahun diganti. Lalu setelah jadi bendahara, periode kedua kami dipilih menjadi wakil presiden IMAPA. Dan di Amerika kami mulai mengumpulkan perempuan Papua bagaimana tidak harus menunggu sampai pulang di Papua untuk bergerak membantu anak Papua, tapi mulai dari sekarang. Jadi di Amerika kami sudah memulai organisasi IMAPA, lalu kami buat konferensi perempuan Papua pertama di Amerika. Waktu itu di Michigan. Dan duta besarnya waktu itu masih Bapak Ruslan Ramli, jadi beliau yang hadir untuk mengikuti konferensi itu. Dan mulai membuat pergerakan bagaimana anak Papua yang ada di luar ini harus mulai berpikir bagaimana untuk bisa menolong anak-anak muda Papua. Karena kita tidak bisa tunggu 2-3 tahun sampai sekolah selesai, kita harus mulai dari sekarang. Dan itu yang sudah kami lakukan dari Amerika, dan bagaimana membawa program itu balik ke Papua. Indonesia, ke Papua itu lagi ya. Tapi kalau Kak Cecilia sendiri melihat apakah otonomi khusus ini sudah mendengar belum suara anak-anak Papua? Sebenarnya sama sih, 50-50. Karena 20 tahun terakhir otonomi khusus ada, tapi dirasakan oleh kalangan elit sebenarnya. Tidak sampai ke bilanglah anak kampung, akar rumput lah ya. Kalau misalnya nggak sampai di ini kok, sampai sekarang, even masih minggu lalu saya wawancara mahasiswa di area Jayapura ataupun di Kabupaten Jayapura, dan banyak dari 10 anak yang diwawancarai hanya 1 yang bilang sudah rasa, 9-nya lain belum pernah rasa. Even
mereka tanya balik, otsus itu apa? Itu apa masalah yang Anda melihat? Apakah mereka yang tidak mau cari tahu atau memang belum tersosialisasi dengan baik? Belum tersosialisasi dengan baik. Oke. Karena kebanyakan kebijakan otsus ataupun dana otsus itu dirasakan oleh elit yang di atas pengambil kebijakan. Dan tidak turun sampai di bawah. Jadinya masyarakat di bawah pun tidak tahu otsus ini apa dan untuk siapa. Mereka malahan tidak tahu kalau itu untuk mereka. Saya sendiri pun waktu dapat beasiswa tidak tahu kalau saya layak dapat dana beasiswa otsus. Nanti setelah bersekolah dan ada sosialisasi lewat organisasi IMAPA tadi baru mulai mengerti bahwa otsus ini untuk kita orang asli Papua. Tetapi informasi yang sama itu hanya beredar di kalangan elit atau pengambil kebijakan di atas, tidak turun sampai di akar rumput atau masyarakat di kampung-kampung. Jadi kalau mendengar kata otonomi khusus yang terlintas di pikiran pertama kali apa? Untuk saya. Oh gitu. Kalau Yunita? Untuk orang Papua. Untuk orang Papua ya. Tapi memang itu ya memang untuk orang Papua. Iya. Orang asli awalnya Papua. orang asli Papua. Tapi ya tadi dikatakan oleh Kakak Cecilia bahwa sampai saat ini masih 50-50 ya. Iya. Oke, baik. Jadi kalau Yunita sendiri seperti apa sih melihat anak-anak Papua tentang otonomi khusus ini? Kalau saya sendiri salah satu dari anak-anak lain yang tidak lolos ya, nggak dapet ya. Menurut pengalaman saya waktu itu, kayak beberapa informasi beasiswa itu terlambat. Terus kan kita tahu bersama bahwa akses internet di Papua itu kan Slow ya. iya slow. Bahkan kadang bisa jadi optik putus. Optik yang mana kita juga nggak tahu ya. Yang di bawah laut. Yang di bawah laut katanya. Digigit hiu Iya, gitu ya. digigit hiu maybe, kita nggak tahu ya Kak. Jadi nggak dapat nggak dapat informasi, bahkan saya juga nggak tahu ada beasiswa apa aja waktu itu, dan akhirnya ya mau nggak mau kita harus berjuang sendiri dong, berjuang sendiri sampai akhirnya apa ya, kan anak-anak Papua itu selalu pengen ada kebebasan finansial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir ya udah saya harus kerja dong biar bisa sekolah seperti itu. Jadi selama sekolah, kuliah saya sambil kerja seperti itu, kerja agar bisa sekolah gitu. Karena yang seperti Kak Cecil bilang, informasi beasiswa itu tidak sampai ke pada kita yang lain seperti itu. Bahkan teman-teman udah berangkat, baru yang lain tahu gitu. Karena aku juga kayak gitu ya, taunya terlambat ketika teman-teman udah rame-rame berangkat keluar. Ini ada apa ini? Itu kan ada beasiswa. Oh, kita nggak dapat informasi gitu. Padahal kita juga suka ya gitu. Tapi ya itu seperti yang tadi Kak Cecil bilang bahwa akses informasinya tidak sampai ke masyarakat yang lain gitu. Baik. Kalau dari Kak Cecilia sendiri, selain informasi tidak sampai ke masyarakat, menurut Anda apa sih yang mungkin harus dilakukan untuk supaya anak-anak muda di Papua ini lebih tahu lagi loh kalau di otonomi khusus ini ada loh yang memberikan manfaat untuk anak-anak muda, apalagi khususnya di pendidikan gitu ya? I think mereka harus, untuk mereka yang ada di dalam pemerintahan atau pengambil kebijakan, itu harus mulai bisa ikut dan menyesuaikan dengan tren anak muda sekarang. Kalau misalnya anak muda lebih suka di sosial media, berarti pemerintah sekarang harus lebih banyak sosialisasi lewat sosial media supaya mereka bisa tahu. Karena sekarang ada kesenjangan atau age difference between anak muda dan pemerintah. Karena anak muda ini kita bicara dari umur belasan ataupun di bawah 30-an. Tapi kebanyakan mereka yang sekarang mengambil keputusan kan lebih older lah istilahnya. Dan karena kemajuan digital ini, anak muda cari informasinya lewat digital, sedangkan mereka yang mengambil kebijakan ini mungkin belum terlalu familiar dengan digitalization yang terjadi. Jadi salah satu cara yang paling baik untuk bisa menjangkau anak muda sekarang adalah lewat sosial media. Segala sosial media yang ada itu dipakai untuk mensosialisasikan tentang otonomi khusus, dan itu menjadi salah satu program utama kami selama di DPR untuk bagaimana apapun yang kami lakukan di dalam kantor DPR itu akan tersampaikan ataupun tersalurkan untuk masyarakat Papua, tapi terlebih khusus anak muda Papua lewat sosial media platform kami. Jadi dengan begitu anak Papua bisa tahu apa yang sedang dikerjakan oleh mereka yang sedang mengambil kebijakan di atas ini. Karena tadi keterbatasan akses dan wilayah mereka yang sangat terpencil, salah satu cara yang paling baik untuk bisa menjangkau mereka adalah lewat internet. Dan
keterbukaan pemerintah untuk bisa mensosialisasikan di dalam sosial media adalah cara paling baik untuk bisa menjangkau anak muda sekarang. Betul, karena itu yang sekarang lagi trennya ya, Iya. sosial media, semua orang siapa yang nggak punya HP gitu ya, meskipun tinggalnya di Papua pasti punya HP.